Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan kalau kita ngomongin pembahasan terakhir theoretical, ya, ini adalah pembahasan terakhir dari mata kuliah intervensi kelompok dan komunitas, yaitu terkait dengan evaluasi intervensi. Oke, apa yang kita bahas? Kita akan membahas empat ini. Yang pertama adalah alasan, kita perlu evaluasi, kedua persiapan, ketiga mendesain evaluasi seperti apa, dan yang terakhir pasti tentang fleksibilitas. Gitu. Oke, kita langsung aja ya. Untuk alasan evaluasi sebenarnya ada beberapa alasan gitu ya, terkait dengan pentingnya evaluasi itu sendiri. Kalau kita melihat atau menilik tujuannya memang, eee, evaluasi ini ingin membentuk intervensi itu berkelanjutan. Jadi setelah kita pergi, setelah kita keluar, setelah kita, meninggalkan lokasi tersebut, orang-orang yang menerima manfaat itu mereka tetap bisa menjalankan program itu dengan mandiri, ya. Jadi kalau kita ngomongin nanti intervensi bakal kemana, seperti yang saya bilang di minggu sebelumnya, kita ada 2 gitu ya, untuk mengukur manfaat gitu ya, di mana manfaat harus lebih besar daripada cost dan resource yang kita keluarkan. Selain itu, eee, tidak hanya melihat hasil akhir, tapi kita juga perlu untuk mencari celah pengembangan. Jadi kita bisa mencari tahu, "Oh, oke, poin ini kita bisa kembangkan. Oh, poin ini bisa kita lanjutkan," dan sebagainya, ya. Jadi kalau misalkan, oke, saat ini di satu desa atau di satu wilayah, satu komunitas, satu kelompok aja deh, satu kelompok, terus oke, sesuai nih, ya, tapi masih ada celah-celahnya. Oke, di selanjutnya, di tempat lain gitu ya, atau misalkan kalau itu project jangka panjang, kalau misalkan memungkinkan untuk pelaksanaan kembali atau, eee, perbaikan dari sistem sebelumnya, maka kita lakukan perbaikan langsung. Tapi kalau enggak memang ya mungkin di tempat lain gitu ya. Nah, untuk tipe evaluasi sendiri ada 3, yaitu evaluasi proses, dampak, dan luaran. Kalau, evaluasi proses ini sebenarnya berfokus pada pelaksanaannya itu sendiri gitu ya. Jadi, apakah semua berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Eee, apa ya, perencanaan yang sudah kita susun itu berjalan dengan lancar atau enggak, itu kita ngomongin di evaluasi proses. Ketika kita ngomongin masalah evaluasi dampak, ini kita ngomongnya adalah hasil jangka pendek, atau mencari tahu tujuan jangka pendek tercapai atau enggak gitu ya. Jadi kan memang, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kalau kita menentukan sebuah target waktu itu, misalkan 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita mau seperti apa nih, gitu ya. Tapi kan evaluasi tiap tahun tetap ada nih. Nah, evaluasi dampak ini adalah evaluasi jangka pendek. Yang terakhir adalah evaluasi luaran. Jadi, ini adalah hasil akhir yang benar-benar, keseluruhan ya. Jadi prosesnya udah lancar, udah nggak ada masalah, hasilnya juga jangka pendek, sustain gitu ya, otomatis luarannya di akhir pasti kita berharap bahwa ini semua berjalan dengan baik gitu ya. Dilaksanakan di akhir kegiatan untuk melihat ketercapaian secara keseluruhan. Nah, kita memang punya apa ya, beberapa pertanyaan untuk jenis masing-masing jenis tersebut. Kalau kita ngomongin masalah proses, ya kita ngomongin masalah pelatihannya, kita ngomongin masalah trainingnya gitu ya. Apa isi pelatihan, bagaimana diseleksi, terus kemudian pelatihan bagaimana mereka disampaikan. Jadi ini perintilan-perintilan yang apa ya, tiap intervensi kita lakukan, tiap kegiatan, gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin masalah dampak, maka oke, kita udah berproses nih. Nah, kita lanjutannya adalah oke, seberapa efektif hasil yang kita sampaikan, seberapa bermanfaat itu, berapa banyak pengetahuan misalkan yang didapat. Terus kemudian, apakah peserta mendapat pengetahuan atau pengalaman baru, dan bagaimana mereka menggunakan atau, melihat, apa yang mereka dapat itu lebih positif atau enggak. Dan yang terakhir, apakah mereka menggunakan gitu ya. Nah, kalau luaran berarti ini emang jangka panjang. Katakanlah ini oke, sebenarnya kita pelatihan untuk, eee, apa ya, katakanlah untuk, pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah wirausahawan muda di Indonesia, katakanlah seperti itu. Tahun 2000 berapa, 2026 Indonesia 13% warganya atau 13%, usia produktifnya adalah, wirausahawan misalkan. Nah, kita udah ngadain training, kelasnya udah kita susun, kita laksanakan secara proses lancar gitu ya, periode jangka pendeknya oke tercapai, luarannya seperti apa?
Apakah mereka benar-benar bikin usaha, seberapa mereka usaha itu bertahan gitu ya. Terus kemudian misalkan kalau nggak bertahan, kalau nggak berwirausaha, apa nih alasannya gitu ya. Ini akan jadi alasan lagi untuk melakukan intervensi selanjutnya. Nah, otomatis kalau kita membicarakan evaluator gitu ya, ini bisa dua pihak teman-teman. Kalau kita ngomong mau murah gitu ya, ya tentu kita pakai internal, orang yang sudah kita siapkan sebagai evaluator di staff kita. Tapi kalau misalkan mau bebas bias ya kita akan pakai eksternal. Nah, karena ada kemungkinan untuk seseorang itu bukan berasal dari internal kelompok gitu ya atau uh, trainer gitu ya, maka kita juga perlu memahami tujuan umum intervensinya seperti apa. Terus kemudian pastikan mengenai kredibilitas dan bagaimana pengambilan data dilaksanakan gitu ya. Dan yang terakhir, pastikan evaluasi menjadi rancangan pelaksanaan. Jadi memang selanjutnya itu ada pengembangan, terus kemudian hasilnya sudah ada. Kalau misalkan dijadi laporan gitu ya, ada acuan tindakan gitu ya, acuan pelaksanaan nanti akan seperti apa. Kamu melakukan evaluasi step by step-nya seperti apa itu kamu juga harus buat. Nah, untuk membuat sebuah evaluasi atau mendesain sebuah evaluasi, ini langkah-langkahnya kurang lebih hampir sama dengan sebelumnya gitu ya teman-teman. Maka apa ya, evaluasi itu sebenarnya bisa jadi salah satu proses berkelanjutan untuk melakukan atau dasar dari analisa kebutuhan sebenarnya. Karena tadi di awal kita ngomong bahwa ada kemungkinan hasil evaluasi merupakan hasil uh, untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah pasti tentukan deadline, timeline-nya seperti apa. Kamu kapan melakukan evaluasinya gitu ya. Apakah satu kali di akhir atau di tengah-tengah atau seperti apa, kamu perlu pastikan. Yang kedua adalah tentukan tujuan dan luaran yang dievaluasi. Jadi kamu mau apa nih yang apa dievaluasi? Apakah dimensinya seperti apa gitu ya? Itu perlu kamu cari tahu dulu. Dan yang ketiga, tentukan jenis evaluasi yang sesuai. Nanti jenis evaluasi akan dibahas di selanjutnya. Terus yang terakhir, tentukan indikator yang reliable. Jadi kalau misalkan kamu ingin mengukur pengetahuan, ya kamu harus pakai ada soal yang benar salah gitu ya. Kalau kamu mengukur sikap, perubahan keyakinan, maka kamu perlu apa ya kuesioner itu yang kurang lebih sama. Tapi kalau misalkan kamu butuh perubahan perilaku ya kamu harus butuh apa panduan observasi gitu ya. Itu yang penting. Nah, catatan untuk evaluasi memang ada dua apa ya? Kalau tadi dua jenis gitu ya evaluasi yang bisa dilaksanakan. Jelas kuanti sama kuali. Kalau kuanti pendekatannya kuesioner menggunakan skala gitu ya. Data diolah dengan perbandingan, bisa pre-post, bisa antar kelompok gitu ya. Terus kemudian paling kuat adalah desain eksperimental di mana kamu memungkinkan adanya randomisasi. Jadi di satu kelompok dapat perlakuan, satunya enggak. Kalaupun sebenarnya tidak ada kelompok pembanding, enggak masalah. Yang penting sebelum treatment, sebelum intervensi kamu sudah laksanakan pengukuran, terus kemudian uh, pasca apa itu selama evaluasi selama intervensi kamu juga melakukan pengamatan gitu ya, evaluasi sederhana, terus kemudian di akhir post test gitu ya, itu juga melakukan pengukuran yang setara dengan pengukuran di awal. Apakah ada perbedaan? Nah, kita bisa melihat sebuah efektivitas dari evaluasi intervensi itu di situ. Ada randomisasi juga sudah jelas, tapi kalau misalkan kamu tidak mungkin untuk melakukan randomisasi, misalkan di kondisi kelas, di kondisi sekolah gitu ya, terus kemudian di rumah warga, misalkan kalau kamu mengambil eksperimen lapangan, kamu jelas akan kesulitan untuk bisa sepenuhnya menggunakan desain eksperimen gitu ya. Yang paling apa yang bisa kamu lakukan adalah kuasi eksperimen. Nah, sedangkan kualitatif kita bisa mendapat data dari observasi, wawancara, sama FGD gitu ya, diskusi-diskusi. Dan dari ketiga data tersebut biasanya diolah menggunakan triangulasi. Jadi melihat ketersesuaian atau kecocokan antar satu informasi yang disampaikan satu orang dengan beberapa orang lainnya. Jadi kalau misalkan cocok, match, klop, ya sesuai gitu. Nah, get ready for the worst scenario. Jadi memang dalam kondisi intervensi teman-teman kamu tidak bisa memastikan semuanya berjalan dengan
sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Pasti akan ada banyak perubahan, pasti akan ada banyak ketidaksesuaian, banyak yang tidak mungkin sesuai urutan bahkan gitu ya. Itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah. Jadi memang kamu perlu pahami, ya pas kamu melakukan evaluasi, ya udah apa yang ada yaitu yang dianalisis gitu ya. Nah, oke, terima kasih. Mungkin sekian untuk saya, dari saya untuk materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Maka kita lanjut berdiskusi uh, di wah, si gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.